akan terus melekat dalam hati kita, dalam diri kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjut kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir, dan sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, malam ini kita sudah memulai pembahasan tafsir surat Al-Baqarah yang dimulai dengan ayat yang pertama. Namun sebelum kita jelaskan tafsir khususnya ayat pertama ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada dua pertemuan yang lalu, bahwa dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ini kita ada silabus supaya terarah pembahasan kita, atau yang kita sebut kemarin itu anatomi surat Al-Baqarah, dan ini sekaligus menjadi silabus. Jadi silabusnya kita punya tafsir ini kita sudah buatkan, ada jamaah yang memperbanyak ini. Nah, sebentar kita akan bagi-bagi. Jadi ini nanti kita akan kontrol terus ini. Karena di sini jelas dari ayat pertama sampai ayat kesekian sampai ayat kesekini sebegini pembahasannya tentang ini. Dari ayat ini ke ayat ini lagi bahasannya. Ya, insyaallah nanti setelah ini kita akan bagi ini silabusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita akan membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat pertama. Surat Al-Baqarah ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu alif lam mim. Jadi alif lam mim. Di sini guru kita mengatakan qad ikhtalafal mufassirun fi hurufil muqatta'ah. Ulama tafsir, nah ini ulama tafsir langsung. Ulama tafsir berbeda pendapat fil hurufil muqatta'ati, terkait dengan huruf muqatta'ah ini. Ya, huruf muqatta'ah artinya huruf yang terpotong-potong. Ya, huruf yang terpotong-potong. Kenapa dikatakan hurufnya terpotong-potong? Karena bacaannya kita potong-potong. Maksudnya ndak disambung seperti biasanya. Ya, ndak disambung seperti biasanya. Nah, makanya bacanya alif lam mim. Ini dimaksud al-muqatta'ah, terpotong-potong.
Jadi ulama berbeda pendapat mengenai huruful muqatta'ah. Ini namanya huruful muqatta'ah. Jadi istilah dalam tafsir alif lam mim itu adalah huruful muqatta'ah. Teman-temannya alif lam mim ini banyak. Jadi semua awal surah yang dimulai dengan huruful muqatta'ah, huruf terpotong-potong, itu temanya semua. Ada yang satu huruf, ya contoh nun. Ini kan dibaca sepotong ini dibaca utuh terus, ya. Tidak, biasanya kan kita baca nah, ya kan gitu. Na, ni, nun, tapi ini nun. Ya, terdiri satu huruf. Ada yang dua huruf. Ya, sin, toha, itu yang dua huruf. Kemudian ada yang tiga huruf. Inilah alif, lam, mim. Atau ada juga alif, lam, ra. Ada juga 4 huruf. Yang mana itu yang empat huruf? Alif, lam, mim, sod. Dalam surah Al-A'raf. Awal surah Al-A'raf, alif, lam, mim, sod. Bahkan ada yang 5 huruf. Ada yang 5 huruf juga. Yaitu surah Maryam, ya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ada juga ha, mim, ain, sin, qaf, ya kan? Nah, kayaknya hanya 5 saja, ya, hanya sampai 5 huruf yang terpotong itu. Nah, itu teman-temannya semua itu. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai huruf-huruf itu. Yang terdapat fi awailis suwari, yang terdapat di awal surah. Ya, jadi ini hanya terdapat di awal surah. Ya, tidak ada yang di tengah surah. Tidak ada. Semuanya di awal surah. Ya. Apanya yang diperdebatkan? Apanya yang diperdebatkan? Di sini dikatakan hiya mimma sta'tsarallahu bi'ilmi faraddu ilmuha ila Allahi wa lam yufassiruha. Yang diperdebatkan oleh ulama tafsir sendiri mengenai huruf-huruf ini adalah maknanya atau tafsirnya. Apa makna alif lam mim? Apa makna Yasin? Apa makna Toha? Itu ulama tafsir berbeda pendapat. Jadi maknanya dan tafsirnya. Bahkan ada yang sama sekali menutup pintu terkait dengan makna huruf-huruf itu. Artinya ada ulama tafsir yang sama sekali walam yufassiruha, mereka tidak berani menafsirkan, menutup pintu untuk memikirkan itu. Ada. Ya. Di sini katakan walam yufassiruha, mereka tidak berani. Jadi ada ulama tidak berani itu kotak-katik ini makna alif lam ini.
Atau makna Yasin, makna apa? Ada yang tidak berani. Oleh karena itu, dan inilah umumnya kita lihat di tafsir, di terjemahan Al-Quran kan, setiap huruf-huruf muqatta' itu, misalnya alif lam mim, apa di situ tertulis? Ya, apa tertulis itu? Alif lam mim dalam kurung apa? Hanya Allah yang paling mengetahui. Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Nah, itu yang aman itu. Jadi ada ulama tidak berani. Hal ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah awal-awal surah Ali Imran. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ya, dialah Allah yang menurunkan kitab, dan diantaranya ayatun muhkamat. Ya, ada ayat muhkam. Nah, ini kalau ada yang belum pernah mendengar, ada istilah juga ini. Ayat muhkam. Fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dalam satu aspek ada dua ayat, ada dua macam ayat. Yang pertama ada namanya ayat muhkam. Nah, apa itu ayat muhkam? Yaitu ayat di mana di dalamnya bisa ditafsirkan, itu secara umum makna umumnya. Bisa ditafsirkan. Wa ukharu mutasyabihat. Yang kedua ada namanya ayat mutasyabihat. Jadi itu istilahnya. Ada ayat muhkam, yang kedua ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Inilah yang dipahami oleh ulama, ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan. Kalau kaitannya dengan kajian kita malam ini. Jadi ada ayat yang serahkan semua sama Allah maksudnya. Ya, kita tidak boleh otak-atik itu. Ada ayat memang kita disuruh berpikir. Makanya dalam Al-Quran ada mengatakan la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Kita disuruh berpikir. Ya, termasuk juga perintah mendukung ayat muhkam ini. Ya, ayat pertama atau surah pertama turun kepada Nabi, Iqra, baca. Ya, baca sambil berpikir. Ya, supaya kita bisa menggali makna-makna ayat itu. Itu muhkam namanya. Tapi kalau mutasyabihat, oh, itu amannya wallahu a'lam. Namun dengan demikian, nah ini perlu juga dipahami. Sekalipun betul dikatakan ayat mutasyabihat, termasuk ini huruful muqatta'ah, alif lam mim yasin taha dan seterusnya. Tetapi ketika ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama, yang tadinya ayat itu memang tidak bisa ditafsirkan, tapi karena ada orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah, sehingga itu bisa dilakukan. Ya, betul dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah.
Tidak ada yang mengetahui takwil ayat itu kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm. Inilah yang menjadi dasar kata ulama. Betul, ada ayat yang sama sekali tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa ditakwil. Ya, tetapi ketika Allah memberikan kepada seseorang yang digelar dengan ar-rasikhuna fil ilmi, yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam ilmunya inilah, makanya kita baca ini. Kita baca tafsir ini di sini guru kita Al-Imam Ibnu Katsir mengungkapkan itu. Jadi bukan semata-mata hanya terpaku pada tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa ditakwil. Beliau juga mengutip ya, pandangan-pandangan ulama yang notabene mereka masuk kategori warasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang diberi kedalaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini di antaranya sebuah riwayat ya, qala Mujahid fi riwayat Abi Huzaifah. Jadi Imam Mujahid berkata dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Huzaifah Musa bin Mas'ud an Shibil an ibni Abi Najih anhu annahu qala alif lam mim ismun min asma'il Qur'an. Ya, ini dulu. Jadi beliau pelan-pelan dulu ini. Ya. Jadi berdasarkan riwayat dari Abu Huzaifah bahwa ternyata alif lam mim itu adalah nama dari nama-nama Al-Qur'an. Kita sudah mengkaji awal kajian kita ya, terkait dengan tafsir ini. Ya, kita pernah singgung nama-nama Al-Quran selain nama-nama Al-Fatihah, nama-nama Al-Quran ya, itu kan yang sifatnya umum saja. Misalnya Al-Quran itu namanya Al-Furqan ya, Asy-Syifa ya. Ternyata di sini guru kita mengutip dari riwayat Abu Huzaifah ya, ternyata huruful muqatta'ah itu juga nama Al-Quran. Itu juga nama Al-Quran. Jadi alif lam mim misalnya, alif lam itu nama Al-Quran. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga mengatakan waqila hiya ismu min asma'illahi ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa alif lam mim dan kawan-kawannya itu adalah nama di antara nama-nama Allah. Ya, nama di antara nama-nama Allah. Makanya pernah saya sampaikan bahwa terkait dengan nama Allah, itu tidak dibatasi hanya 99 nama. Yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Banyak nama Allah itu banyak. Termasuk ini. Semua nama awal surah huruful muqatta'ah dalam Al-Quran itu nama Allah. Itu berapa itu? Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, bukan hanya sebatas nama Allah, tapi itu adalah nama dari Asma'ullahil A'zam. Ya. Ini lebih hebat lagi. Kalau nama Allah sebatas nama Allah, tapi kalau ada a'zamnya, nama Allah yang paling agung, artinya di situ ada kelebihan. Itu terkait dengan nama dulu. Jadi ada mengatakan itu nama Al-Quran. Yang kedua ada mengatakan itu adalah nama-nama Allah.
nama-nama Allah. Kemudian selanjutnya ulama juga sampaikan, ada ulama mengatakan asbabun nuzul ayat ini. Ya, asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya ayat. Kenapa ayat itu diturunkan? Apa sebabnya? Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa asbabun nuzul ayat ini, alif lam mim, ini terkait dengan ya orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat itu. Ini kan ceritanya Al-Quran sudah turun kepada mereka. Sudah dibacakan Al-Quran kepada mereka. Tapi mereka tidak tergugah hatinya, tidak ada ketertarikan. Kenapa tidak ada ketertarikan? Karena mereka juga tahu bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, karena susunan-susunan kalimat dalam Al-Quran mereka juga pintar buat. Mereka juga bisa buat. Artinya ketika Nabi membacakan ayat-ayat itu, ayat-ayat Al-Quran, kurang tergugah hatinya untuk menerima itu. Kurang respon. Biasa aja. Nah, maka Allah turunkan ini ayat-ayat huruful muqatta'ah. Jadi bukan hanya alif lam mim, huruful muqatta'ah yang lain diturunkanlah. Misalnya alif lam mim ini. Nah, ketika diturunkan alif lam mim, mereka kaget. Kok ada yang lain-lain didengar? Akhirnya di antara mereka itu sudah ada ketertarikan dengan Al-Quran. Inilah ya sebagian ulama mengatakan ini asbabun nuzul, turunnya huruful muqatta'ah termasuk alif lam mim ini. Ya karena saat itu kafir Quraisy ya tidak terlalu ya merespon ayat-ayat Al-Quran yang Nabi baca. Tapi ketika diungkapkan kalimat yang berbeda selama ini yang dia ketahui, baru dia kaget dengar. Dan sebagian mereka tertarik. Bahkan di antara mereka ada yang cepat beriman mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kan tadi saya katakan bacaannya beda. Kalau aspek huruf ada beberapa dalam Al-Quran itu hurufnya sama. Alif lam mim. Misalnya alam tara kaifa, alam alif lam mim, ya kan? Alam nashrah alif lam mim. Jadi ketika dibacakan alam tara kaifa, biasa aja. Alam nashrah, alam biasa aja. Tapi ketika dibaca alif lam mim, dia mulai sadar bahwa ini Al-Quran bukan sesuatu yang biasa. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada ulama berpandangan begini. Kalau ada huruful muqatta'ah di awal surah, misalnya ini alif lam mim, surah Al-Baqarah, alif lam mim, alif lam dan mim, ini menunjukkan bahwa 3 huruf ini inilah yang terbanyak dalam surah itu. Ya, kecuali surah Yasin. Jadi semua surah
yang ada huruful muqatta'ah menunjukkan bahwa 3 huruf ini atau 1 huruf itu atau 2 huruf itu atau 3 sampai 5 huruf itu inilah huruf yang terbanyak dalam surah itu. Yang terbanyak dalam surah itu. Bahkan secara berurut. Misalnya Al-Baqarah alif dulu, baru lam, baru mim. Maka yang paling banyak dalam surah Al-Baqarah alif dulu. Alif. Sesuai dengan urutannya. Alif yang paling banyak huruf dalam surah Al-Baqarah alif. Yang kedua lam. Yang kedua mim, yang ketiga mim. Yang keempat itulah huruf-huruf yang tidak disebutkan dalam 3 huruf. Kecuali surah Yasin. Itu ada sedikit berbeda. Tapi semua surah seperti itu. Ya, ada yang sudah meneliti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga mentakwil. Ya, ada juga mentakwil alif lam mim itu. Ya, ini adalah simbol proses turunnya Al-Quran. Ya, simbol proses turunnya Al-Quran. Alif itu Allah. Ya, alif itu Allah. Lam itu Jibril. Jibril. Mim Muhammad. Inilah proses turunnya Al-Quran. Al-Quran berasal dari Allah. Lamnya Jibril melalui malaikat Jibril. Mim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah takwil atau penafsiran ini yang paling banyak diungkapkan oleh ulama ini. Nah, karena inilah dianggap mendekati ini. Ya, karena ini terkait dengan proses turunnya Al-Quran. Karena memang seperti itu. Kemudian ada lagi pandangan ulama yang lain mengatakan begini. Alif lam mim ini yang terdiri dari huruf alif, lam dan mim ini masing-masing mewakili huruf makharijul huruf, mewakili makharijul huruf. Maksudnya begini. Dari 28 huruf hijaiyah, ya kan? Dari 28 huruf hijaiyah ketika kita ucapkan itu kan namanya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Maka tempat keluarnya huruf itu ada 3. Ada 3 saja, Pak. Jadi ketika kita membaca huruf hijaiyah dari 28 itu, dari 28 ini itu dibagi 3 saja tempat keluarnya huruf dari mulut kita ini. Yang pertama ada yang keluar dari kerongkongan. Ada yang keluar dari kerongkongan. Inilah yang mewakili huruf alif. A, H. Ini semua yang lewat kerongkongan. Ya. Jadi makharijul huruf yang keluar dari kerongkongan diwakili alif. A. 1. Yang kedua yaitu huruf yang keluar dari tengah mulut. Ya, pertemuan lidah dengan langit-langit mulut. Pas tengahnya. Jadi pertemuan lidah dengan langit-langit mulut. Itu diwakili lam. Makanya sebut lam kan ketemu lidah dengan langit-langit kan lam. Dan itu pas tengah itu.
Kemudian yang ketiga, huruf yang keluar dari pertemuan bibir atas dengan bibir bawah diwakili oleh mim. Mim, ya. Apalagi huruf apalagi Pak? Ba, ya kan itu. Jadi inilah usaha ulama menggali itu. Sekalipun dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa menakwil kecuali Allah. Tetapi ada celah dalam lanjutan ayat itu, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Artinya ya, ada orang-orang tertentu yang diberikan ilmu oleh Allah untuk bisa menggali itu dari aspek mana saja. Dari aspek mana saja bisa digali. Tadi kan berbagai aspek kan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika baru pertama kali membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, ya itu kan hurufnya sama dengan huruf-huruf yang lain. Itu sama dengan huruf yang lain. Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan para ulama ini bahwa ternyata ya surah Al-Baqarah ini yang diawali dengan alif lam mim, ya alif lam mim, maka poinnya adalah ketika kita belajar Al-Quran, kita tidak boleh belajar otodidak. Ya, kita tidak boleh belajar sendiri. Belajar otodidak tidak boleh, Pak. Jadi Al-Quran itu harus ada guru. Harus ada guru. Sebab kalau tidak nanti kita salah baca kan ada, Pak. Ada kasih yang belajar sendiri. Ketika setelah baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lanjut. Surah berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alaman. Karena dia hanya belajar sendiri kan, dia alaman. Kan terus saja begitu tuh. Alaman. Karena tidak ada guru. Poinnya di situ. Ketika kita belajar Al-Quran, kita harus ada guru. Saya kira inilah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada ayat yang kedua. Dan ini kita sudah masuk dalam silabus. Ini baru muqaddimah. Jadi ini ayat pertama muqaddimah untuk masuk ke silabus. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wad da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.